أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada golongan manusia mereka yang buduna min dunillah. Ada golongan manusia yang menyembah selain Allah. Dari dulu ada, sampai sekarang juga ada, besok lusa pasti masih ada, terus generasi yang akan datang juga akan ada. Ada orang-orang yang buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Padahal malam yunazzil bihi sultanan, mereka menyembah Tuhan selain Allah itu tidak diturunkan kepada mereka bukti-bukti tentang kebenaran Tuhan yang mereka sembah. Yaqul Allah Ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin fima jahilu wa kafaru wa 'abadu min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Allah mengkabarkan kepada kita tentang perbuatan orang-orang musyrik atas kebodohan mereka, atas kekufuran mereka, dan mereka menyembah Tuhan selain Allah padahal tidak diturunkan kepada mereka bukti, yakni hujjatan wa burhanan. Gak ada alasan, gak ada bukti, gak ada petunjuk, tapi mereka menyembah Tuhan selain. Ada yang disembahnya adalah batu-batuan, bebatuan disembah. Ada yang disembahnya pohon yang besar, ada batu disembah, pohon yang besar rendah disembah. Ada lagi yang disembahnya patung yang dibuat sendiri. Patung, batu dipahat jadi patung, ditaruh di satu tempat, di tempat yang dianggap terhormat, lalu kemudian mereka mengadakan pemujaan dan sesembahan. Allah menyebutkan malam yunazzil bihi sultanan, tidak diturunkan kepada mereka bukti-bukti, keterangan-keterangan tentang bahwa mereka disuruh untuk menyembah Tuhan selain Allah. Tidak ada bukti keterangan dari kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit. Kitab langit itu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada suhufnya Nabi Ibrahim, ada suhufnya Nabi Musa, ada kitab suci Al-Quran. Tidak satu pun ayat-ayat itu menjelaskan boleh menyembah selain Allah. Berarti nggak ada dalil, nggak ada dasar orang menyembah Tuhan selain Allah. Sedangkan menyembah itu, menghambakan diri itu adalah bentuk pengakuan oleh yang lemah terhadap Tuhan yang maha kuat. Jadi menyembah itu seperti kita sholat atau
ibadah-ibadah yang lain adalah bentuk pengakuan kita kepada yang kita sembah bahwa kita adalah lemah, yang kita sembah adalah Zat yang maha segala-galanya. Jadi itu nyembah. Maka ketika kita Allahu Akbar, kita ini mengakui kita itu lemah. Kemudian yang kedua, yang namanya menyembah, menghambakan diri adalah bentuk pengakuan kita sebagai hamba butuh bersandar kepada sandaran Zat yang maha kuasa, Zat yang maha perkasa. Kita butuh bersandar. Sandaran kita adalah Allah Zat yang maha kuasa. Karena itu dalam muqaddimah salat jelas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Berarti kita ini mengadakan pengakuan di hadapan Allah betapa lemahnya kita di hadapan Zat yang maha kuasa. Sementara apabila ada orang menyembah kepada yang dituhankan selain Allah, padahal yang dituhankan itu sesama makhluk tidak akan bisa membantu apa-apa. Sesama makhluk tidak akan mampu membantu apa-apa. Di dalam surat An-Nur ayat ke-18 Allah menyebutkan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Itu salah satu dari bacaan ayat 33. Salah satu bacaan ayat yang dijadikan zikir yaumiyah, zikir adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Awal kalimatnya, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih wa qur rabbi ighfir warham فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Dan terusnya. Apa yang dimaksud waman dan siapa orang yang jauh yang berdoa ma'allah, menyertakan Allah, ilahan akhar, lewat Tuhan yang lain. Siapa yang berdoa tidak kepada Allah, berdoanya kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, maka tidak akan bisa Tuhan itu memberikan petunjuk padanya. Ya, siapa yang meminta kepada Tuhan selain Allah, Tuhan itu tidak bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan bantuan, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Fa'innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungan baginya di sisi Allah. Nanti Allah akan memperhitungkan. Kamu minta kepada Tuhan, Tuhanmu berupa patung. Kamu menangis di depan patung. Yang ngasih rezeki bukan patung, tapi Allah. Kamu minta kepada gunung, ya, supaya dapat rezeki, tapi yang ngasih Allah. Kamu minta kepada Tuhannya apa gitu,
kayu, bebatuan, pohon, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah. Betapa maha murahnya Allah. Orang minta kepada selain Allah, tapi yang ngasih Allah. Allah nanti maha. Karena itu ba'inna hisabuhu inda rabbih, nanti akan ada hisabnya di sini, akan ada perhitungan. Jadi tidak main. Innahu la yu'minul kafirun, sesungguhnya orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak ada untung. Nah, bagi kita sesudah kita meyakini bahwa Zat yang Maha Kuasa itu adalah Allah, maka jangan pernah bergeser hati kita akan kekuatan Zat Allah yang membantu dan menolong kita dalam mengisi kehidupan. Jadi kita hidup diadakan oleh Allah, kita hidup dikehendaki oleh Allah, difasilitasi oleh Allah supaya kita ibadah kepada Allah. Makanya kalau yang memberikan fasilitas Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, tapi menyembahnya kepada selain Allah, maka dia tidak akan mendapati keuntungan. Wa ma laisa lahu bihi ilmun. Jadi mereka menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri, kata Allah, laisa bihi, laisa lahu bihi ilmun. Mereka tidak punya pengetahuan. Jadi bisa dibayangkan, batu diambil dari kali gede, dipahat dibikin patung, terus ditaruh di altar, kemudian dikasih pujaan makanan, terus disembah. Bisa bantu nggak dia patung yang dia buat? Nggak bisa kan? Jangankan bantu kita nolongin kita, orang ketiban kain cecak aja nggak bisa bersihin, ya kan ada cecak, terus kain cecaknya jatuh di hidungnya, bisa bersihin nggak bisa. Tuhan ketiban kain cecak. Karena itu kata Al-Quran, ma laisa lahu bihi ilmun, mereka itu tidak memiliki pengetahuan. Tidak ada bukti-bukti yang diturunkan dari Allah tentang sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang berbuat zalim, ay min nasirin yansuruhum min Allah fima yahillu bihi min al-'adab wal naqam. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan yang akan menolong mereka di hadapan Allah atas apa yang menimpa kepada mereka berupa adab, al-adab wal naqam, siksa adab dan siksa. Tuhannya tidak akan bisa membantu. Tuhan yang dia sembah itu tidak akan bisa membantu. Dan pernah saya ceritakan, ada dua orang Majusi. Majusi itu menyembah api. Yang satu sudah tua, yang satu masih muda. Dua orang ini membuat eksperimen atau pemahaman. Ayo coba, katanya Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kalau memang Tuhan kita api ini menolong kita, menyelamatkan kita, coba ambil lilin dinyalakan. Kemudian sesudah itu coba jari kita taruh di atasnya. Tuhan kita yang bernama api ini menyelamatkan kita apa membakar kita? Nah, berdua ini menyalakan api di lampu lilin, lalu kemudian jarinya ditempel. Kebakar apa? Bukan kebakar lagi, melepuh. Terbakar oleh api. Akhirnya kata yang muda, katanya Tuhan itu menyelamatkan hamba. Ini yang ada mencelakai
hamba. Mulai hari ini saya tidak percaya kalau api adalah Tuhan. Yang tua nurut aja udah. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu Tuhan kita siapa? Ayo kita cari tahu, cari informasi, keluar dari kampung kita, nyari tahu barangkali ada di kampung lain ada Tuhan yang disembah selain Tuhan kita api. Dan dalam satu riwayat berangkat ke negeri Mesir, bertemulah dengan orang-orang Islam. Kan penyembah api itu di Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Sampai ke negeri Mesir, ditemukan orang-orang menyembah Allah. Akhirnya kata yang muda, saya mau menetap di sini, mau menjadi orang Islam menyembah kepada Allah. Bapak bagaimana mengikut saya apa tidak? Saya mau pulang. Tapi kalau saya pulang, saya berganti Islam, nanti saya dimusuhi oleh orang-orang di kampung saya. Ya sudah, terserah Bapak. Akhirnya yang tua pulang dengan tetap beragama Majusi. Yang muda menetap di negeri Mesir, ya, kemudian menikah dengan orang Mesir, membangun rumah tangga di sana, menjadi orang Mesir. Dan ini satu bukti bahwa ya, Tuhan itu menyelamatkan hamba-Nya. Tapi ini yang terjadi justru Tuhan itu mencelakai hamba-Nya. Api katanya Tuhan, begitu dibakar nyala. Nah, itu berarti bukan Tuhan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap mereka kalau apa yang mereka lakukan itu diberikan nasihat, diberikan pelajaran supaya mereka kemudian meninggalkan ya'buduna min dunillah, supaya mereka meninggalkan menyembah selain Allah dan mereka menyembah hanya kepada Allah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujudil ladzina kafarul munkar. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yakni kitab suci Al-Quran bayyinatin yang terang benderang, ya. Ayat Al-Quran dibacakan dengan terang benderang. Wa idza dzukirat lahum ayatul Qur'ani wal hijaju wad dalailu al-waqi'atu ala tauhidillahi wa annahu la ilaha illa huwa wa anna rasulahul karim haqqun wasidqun, yakni apabila diterangkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan hujjah-hujjah, keterangan-keterangan, dalil-dalil yang jelas tentang keesaan Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulnya Allah itu mulia dan itu haqqun wa sidqun, nyata dan benar. Kalau dinasihati begini bagaimana? Yakaduna yasnuna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Yakaduna yasnu, hampir-hampir mereka menyerang. Hampir-hampir menyerang billadzina yatluna 'alaihim ayatina, terhadap orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, kalau diberikan bukti-bukti, dalil-dalil yang nyata tentang kebenaran Al-Quran, supaya kemudian meninggalkan keyakinan mereka dan berpindah berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, ya gaduna yasdu, mereka hampir-hampir memukul, menyerang. Ini kan begitu terhadap orang di luar Islam. Kalau diberikan penjelasan tentang tauhid, keesaan Allah, mereka tidak bisa terima. Mereka tidak bisa terima. Hampir-hampir menyerang itu artinya bisa jadi karena emosinya yang memuncak, menampakkan kemarahan kemudian pergi, atau dia bisa jadi mengajak
debat tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan, sehingga kemudian dari debat adu mulut, adu jokos. Itu bisa jadi begitu. Nah, sekarang ini kita banyak melihat dan menyaksikan ya, di mungkin di TikTok atau di YouTube ya, tentang dialog Islam Kristen atau dialog Islam Hindu, dialog Islam Buddha dan yang lainnya. Di situ kan sama-sama mengambil dari kitab sucinya masing-masing. Ketika orang non-Muslim menanyakan kepada orang Islam tentang dasar-dasar Islam lewat Al-Quran, dijelaskan secara detail ada. Dan kelakuan umat Islam itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Tapi ketika kemudian dibalik, ya, ditanyakan pada orang luar Islam tentang agama mereka, lalu kemudian ditemukan dalil-dalil yang mestinya dikerjakan tapi ternyata tidak, berarti ada banyak yang bertentangan dengan ketentuan kitab suci mereka. Seperti misalnya diterangkan dalam Alkitab itu bahwa wanita-wanita mereka harus menutup kepala, berkerudung, karena Maryam itu berkerudung. Bahkan diterangkan seandainya tidak mau menutupi rambut kepalanya, maka lebih baik dibotak, digundul saja. Itu ada keterangan kalimat seperti itu. Ya. Tetapi pada kenyataannya tidak mengerjakan yang seperti itu. Atau misalnya kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan ya, terhadap patung dan yang lainnya atau benda-benda antik yang lainnya, kalau dijelaskan tentang kebenaran Al-Quran, jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka kemudian emosi, marah. Ada yang kemudian dari ya, adu mulut akhirnya adu jotos. Itu bisa jadi seperti itu. Yakaduna yubadiruna alladhina yahtajuna alaihim bid-dalail as-sahihah min al-Qur'an wa yabsutu ilaihim aydiyahum alsinatahum bis-su'i. Qul ya Muhammad lihaulai. Ada orang-orang yang ketika diberikan nasihat tentang mentauhidkan Allah, mereka ya, karena kehabisan dalil, kehabisan argumentasi, karena semua ada dalam Al-Quran, maka yang sununa ilaihim aydiyahum wa alsinatahum, mereka ya, mengumbar tangan dan lisannya dengan keburukan ya. Mulutnya, lisannya bicara dengan bicara keburukan, kemudian tangannya siap untuk melawan musuh. Nah ini kalau kita sudah bicara tentang hidayah, petunjuk ya seperti ini. Sebab kata Allah, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala." Siapa yang diberikan petunjuk tidak akan tersesat, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapat petunjuk. Jadi semua itu sudah kuasa. Berpulang pada Al-Baqarah di awal-awal ya, membahas tentang orang kafir, cukup 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam, ingkar kepada Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, antartahum am lam tundirhum, kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, mereka sama saja, tak bakalan beriman. La yu'minun. Kenapa seperti itu? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun
Allah telah menutup kunci mati. Pendengaran mereka dikunci mati, penglihatan mereka dikunci mati, lisan-lisan mereka dikunci mati, ya, dengan belenggu dengan kunci mati hidayah, sehingga mereka tidak mendapati hidayah jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara orang kafir cukup 2 ayat, tapi bicara orang munafik sampai 12 ayat. Karena orang munafik itu kelihatannya seperti orang mukmin, tapi nyatanya mengikuti jalannya orang kafir. Karena itu kemudian Allah menyebutkan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, terhadap orang-orang yang seperti itu omongin aja. Omongannya apa? Apa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum? Apakah kalian ingin aku jelaskan lagi, ya, hal yang lebih buruk dari yang kalian perbuat? Perbuatan menyembah kepada selain Allah adalah kesalahan yang fatal dalam hal akidah, Islam. Orang yang menyembah kepada selain Allah, ya, kesalahan fatal dalam hal akidah Islam. Karena mula-mula kita bicara akidah adalah mentauhidkan Allah. Nah, karena ketika mereka diberikan peringatan, diberikan nasihat itu tidak kena, bahkan mereka melawan dan memusuhi, ya, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, terangkan saja, apa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum? Maukah aku jelaskan hal yang lebih buruk dari itu semua? Artinya keburukan-keburukan karena menyembah min dunillah, ya, sanksinya nanti adalah an-naru maswahum. An-naru maswahum, an-naru wa'ada Allah, ya, neraka yang disiapkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang menyembah, ya, Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh mereka, ya, tidak ada yang lebih buruk tempat bagi mereka kecuali neraka yang sudah disediakan oleh Allah. Ay an-naru wa'dahu, yakni neraka dan sisaannya. Wa nakaluha asyaddu wa asyaqu wa aqamu wa aqamu mimma takhafuna bihi awliya Allahil mu'minina di dunia, yaitu api neraka, siksa neraka, serta ancaman neraka itu asyaddu wa asyaqu wa aqamu wa aqamu, itu sangat keras, sangat berat, ya. Dan itu semua adalah mimma takhafuna bihi awliya Allahi al-mu'minina di dunia, dan itu semua adalah hal-hal yang ditakutkan oleh wali-walinya Allah, yang ditakutkan oleh kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para orang-orang mukmin pada saat ada dalam kehidupan. Jadi kita sholat, kembali di awal, sholat itu pertama bentuk pengakuan sang hamba kepada sang pencipta, kedua adalah kita menyandarkan diri kepada sang pencipta, kemudian sholat pula adalah bentuk terima kasih kepada Allah. Sholat pula bentuk terima kasih, bentuk bersyukur kepada Allah. Sholat pula bentuk rasa khawatir dan rasa takut atas ancaman siksa api. Jadi kan kita pada sholat takut masuk neraka. Berarti kalau yang berani meninggalkan sholat tidak ada rasa takut masuk neraka. Kenapa?
Man taraka sholatan muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihad, dia masuk pada kategori kufur yang nyata. Kata Syekh Nawawi, orang Islam meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama dihukumi kafir, yang kedua dihukumi munafik. Dihukumi kafir musyrik manakala orang meninggalkan sholat, dia tidak yakin dan tidak percaya bahwa sholat itu perintah Allah. Dia nggak percaya kalau sholat itu perintah Allah. Itu akal Nabi Muhammad aja itu. Kita sudah pada sholat, Allah nggak perintah sholat. Akhirnya dia tidak sholat. Nah ini masuk pada kategori kafir musyrik. Kalaupun KTP-nya Islam, tapi dia itu kafir musyrik seperti ini, kalau dia mati itu tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Karena bentuk kekufuran dari meninggalkan sholat itu, dia tidak percaya kalau sholat itu adalah perintah. Yang kedua, orang mengingkari meninggalkan sholat, dia masih disebut orang Islam, tapi dia masuk pada kategori orang nifaq, orang munafik. Yaitu dia meninggalkan sholat, dia percaya bahwa sholat itu perintah Allah, tapi dia meninggalkan sholat karena apa biasa meninggalkan? Karena malas. Dia malas, dia nggak mau sholat, padahal dia tahu bahwa sholat itu perintah Allah. Berarti dia kategori orang munafik, masih disebut orang Islam. Ya, kalau mati masih boleh disolati, boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Nah ini kondisi keadaan orang Islam sendiri. Ada yang sudah melaksanakan sholat karena sholat itu bentuk takhafuna bihi awliya Allah, bentuk rasa takutnya hamba Allah kepada siksa api neraka, maka di dunianya melaksanakan sholat. Wa adzabul akhirati sadi'akum hadha afdalu mimma tanaluna minhu an hiltum bizahmikum wa iradatikum. Dan kalian wahai orang-orang yang mengadakan sesembahan selain Allah, kalian atas sangkaan kalian bahwa Tuhan kalian akan mampu menolong kalian, maka kalian tidak akan mendapat pertolongan dari Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah. Karena itu Allah mengakhiri dengan kalimat wa bi'sal masir, alangkah buruknya tempat kembali nanti baginya. Wa bi'san nari maqilan wa manzilan wa marji'an, seburuk-buruk tempat di neraka. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamat, sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang paling buruk bagi umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, agar kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ai la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, yaitu tidak ada yang disembah dalam wujud apapun secara hakiki di dunia ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.